Episode 220. Ya, kayaknya gak kerasa banget ya, Mimin udah nemenin teman-teman semua dari episode pertama nih. Wah, sekarang udah hampir berjalan 6 bulan lebih, udah masuk episode 220. Yap, ya udah, kita nikmati saja alurnya seperti apa. Dan seperti yang kita semua tahu juga, ini semakin banyak konfliknya. Agak sedikit ngebosenin, tapi nggak bisa kita tinggalin. Karena Mutiara dan Kenzo mulai punya trik sendiri untuk bisa menghadapi segalanya, termasuk bagaimana rumitnya kisah cinta mereka. Oke, kita akan masuk ke alur cerita untuk episode besok. Jadi seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, dengan apa yang terjadi di episode barusan itu sudah bisa membuktikan kalau pada akhirnya memang Kenzo dan Mutiara ini tuh, utamanya Mutiara, nggak akan pernah berhenti diganggu oleh Sandra maupun juga Kayla. Jujur ya, Kayla ini tuh bagi Mimin seakan-akan seperti orang yang udah gak punya malu, gak punya harga diri, gak punya prinsip, karena sampai rela menyakiti teman sendiri untuk bisa mendapatkan apa yang ia mau. Padahal kalau dipikir-pikir, mungkin Kayla terbebas dari hutangnya kepada Sandra yang ratusan juta gara-gara mencuri dan menjual berlian miliknya Sandra. Tapi Kayla lupa teman-teman, justru hidup dengan Sandra itu adalah penjara sesungguhnya tanpa Kayla sadari. Iya gak? Contoh kecilnya adalah bagaimana Kayla baru bangun tidur udah disuruh tuh sama Sandra. Gerak-geriknya terbatas, dikit-dikit ditelepon sama Sandra. Sehingga justru hal ini malah merusak mental Kayla itu sendiri. Tapi sialnya bukannya pengen berubah, justru gara-gara tekanan dari Sandra inilah yang semakin membuat Kayla jadi jahat. Dan membuat Kayla seperti orang yang benar-benar luar biasa gilanya. Dan inilah yang pada akhirnya membuat Mutiara begitu benci kepada Kayla. Kalau misalnya bayar orang untuk ya ada cowok yang deketin Mutiara, ya masih make sense lah. Karena ya jangankan bayar orang, cowok aja yang ngeliat Mutiara pasti suka. Karena cantik banget Mutiara teman-teman. Kenzo aja naksir gitu ibaratnya. Tapi kalau untuk bayar orang untuk menyakiti Mutiara, memisahkan Mutiara dan Kenzo dengan cara yang tidak baik, kan udah gak bisa dibenarkan lagi. Dan mau gak mau Mutiara pun juga kali ini bersama dengan Kenzo harus lebih tegas juga. Nah memang yang paling cukup bikin keselnya adalah Kenzo sama Mutiara ini tuh terlalu baik, terlalu gampang banget melupakan teman-teman. Contoh kecilnya, kita lihat aja bagaimana ketika mereka datang ke rumah Sandra di episode-episode kemarin. Datang, terus ada Ivan kan waktu itu lagi makan tuh, terus ngobrol biasa, akhirnya kayak bilang Kayla nih begini. Terus Kayla pun juga dengan sombongnya bilang gak suka sama Mutiara, rasa dulu tuh kayak gak pernah diperhatiin dan lain sebagainya macamnya. Harusnya tuh di momen itu tampar aja Kaylanya, jangan dianggap biasa aja. Karena kalau kayak begitu sama aja kayak maafin Kayla gitu loh. Padahal ini tuh akan berangsur terus-terusan. Ke Sandra pun juga sama. Hanya karena Sandra buta dan minta maaf langsung percaya. Padahal kan Sandra tuh melakukan rutinitas itu kan berkali-kali. Bikin kesalahan ketahuan minta maaf, bikin kesalahan ketahuan minta maaf, bikin kesalahan ketahuan minta maaf terus. Udah berulang kali itu siklusnya, muter-muter aja di situ. Tapi kok masih bisa percaya? Aneh banget justru. Kalau emang pengen percaya kepada Sandra dan juga Kayla, at least kepada Sandra dulu. Biarin sampai Sandra tuh nunjukin kalau dia benar-benar berubah. Jangan mudah percaya. Toh kalau posisinya dibalik, coba kita lihat. Ketika Mutiara difitnah, semua orang nyalain Mutiara, benci sama Mutiara. Apalagi zaman dulu tuh, ketika Rianti belum tahu siapa Mutiara ini. Wah, benci banget tuh sama momen itu Miminnya. Kasihan Mutiara, difitnah, dikucilkan. Bahkan Kenzo pun juga sempat benci sama Mutiara dan lain sebagainya macamnya. Itu aja tuh, lihat yang diterima sama Mutiara, udah minta maaf, bahkan ketahuan gak salah, udah kayak hening aja, kayak gak peduli. Tapi giliran Sandra, Kayla, udah jelas-jelas ketahuan salah, kok pada diem, kayak bodoh amat, dibentak enggak. Ini nih pelajaran yang harus penting juga, bukan menormalisasi marah-marah ya, dan juga menormalisasi harus balas dendam, tidak juga. Cuman minimal bersikap tegas. Karena gini, teman-teman pernah nggak? Ini sempat Mimin katakan di berbagai video di drama Malaysia yang Mimin upload. Kenapa gini? Mimin sempat bilang, kenapa Sandra
dan Kayla ini tuh nggak pernah berhenti mengganggu Mutiara, satu alasan yang paling konkretnya dan paling betul adalah karena Mutiara nggak pernah ngebales apa yang dilakukan oleh Kayla maupun juga Sandra. Jadi secara psikologis, Kayla dan juga Sandra merasa kalau Mutiara ini senang dan gak sanggup ketika diperlakukan seperti itu. Ngerasa Mutiara lemah, Mutiara layak disakiti. Makanya kenapa sering banyak perundungan? Karena yang melakukan perundungan, yang pertama gak bisa ngelawan karena takut, dan yang kedua malas buat ngelawan. Jadi kayak karena setiap hari diganggu, disakiti, jadi kayak ngerasa udah biasa. Nah ini yang bahaya teman-teman, yang seharusnya tidak biasa, tapi karena continuity terus berlanjut, akhirnya merasa disakiti ini adalah sesuatu yang biasa. Ini yang berbahaya. Nah ini dirasakan oleh Mutiara juga. Makanya Mimin bilang kan, mudah-mudahan karakter Mutiara bisa didevelop lagi, bisa jauh lebih tegas lagi, karena nggak akan pernah bisa menghentikan Sandra apapun yang terjadi. Lihat aja, Kayla bayar orang dengan gampangnya mau begitu diperlakukan seperti itu. Terus juga dengan gampangnya mau menjadi kambing hitam bagi Sandra, dengan gampangnya mau diperbudak lah, diatur-atur, disuruh-suruh sama Sandra. Itu aja kan udah gak masuk akal sebetulnya. Padahal Sandra sadar nih, hidup sama Sandra ini tuh justru malah seperti neraka dunia. Tapi entah kenapa Kayla seperti gak sadar akan hal itu. Tapi ya udahlah ya, mudah-mudahan di episode besok 200 ke 20 semoga saja Mutiara bisa betul-betul tegas kepada Sandra dan juga Kayla. Karena bagaimanapun juga Mutiara layak untuk bisa bahagia, dan Mutiara layak untuk bisa terus bersama dengan Kenzo. At least minimal ketika Mutiara kerja, Mutiara nyaman. Ketika Mutiara dikontrakan di rumah, Mutiara pun juga hidupnya nyaman. Ketika berada di kampus, nyaman juga. Dan ketika berada di jalan atau bahkan dimanapun, minimal aman. Mimin ngerti ya, konflik ini pasti akan selalu ada. Kalau teman-teman yang nanya, Min, kenapa sih konfliknya nggak berhenti-berhenti? Ada aja tiap hari. Nah itulah namanya juga drama teman-teman. Pasti akan ada konfliknya, cuman minimal dari semua pelajaran ini semoga Mutiara bisa jauh lebih tegas lagi, karena baiknya buat Mutiara. Makanya kalau teman-teman lihat ya, Kenzo sempat marah, Rianti sempat marah kepada Mutiara ketika Mutiara nggak mau balas semua perbuatan Kayla dan juga Sandra. Itu tuh ya bukan tanpa alasan teman-teman, tapi karena Kenzo dan Rianti sayang sama Mutiara, nggak pengen Mutiara mendapatkan hal buruk lagi. Ayo Mutiara, tunjukin bisa tegas, dan semoga bisa selamat dari semua gangguan Kayla dan juga Sandra, dan pada akhirnya bisa balas dendam. Bukan untuk menjadi jahat, tapi untuk ngasih pelajaran kepada Sandra dan juga Kayla. Gimana teman-teman, setuju nggak sama pendapat Mimin? Coba kalau setuju, boleh komen di bawah.